Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di algoritma pemrograman dengan menggunakan C++. Kali ini kita akan membahas tentang algoritma pengurutan, yaitu beberapa macam algoritma yang digunakan untuk mengurutkan data, baik dari kecil ke besar ataupun besar ke kecil. Ada banyak jenis algoritma pengurutan. Di sini akan kita bahas ada 3 algoritma, yaitu bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Ketiga algoritma ini merupakan algoritma pengurutan sederhana, atau istilahnya adalah algoritma yang masuk dalam kategori brute force. Ada satu algoritma lagi yang rumit, yaitu merge sort, di mana kategorinya adalah algoritma divide and conquer, tapi tidak kita bahas pada tutorial kali ini, nanti akan dibahas pada video selanjutnya. Oke, sebagai catatan sebelum kita belajar algoritma pengurutan, di C++ sendiri sebenarnya sudah ada fungsi untuk mengurutkan data array dari besar ke kecil ataupun dari kecil ke besar, yaitu dengan menggunakan fungsi sort yang ada di library bits stdj++.h. Dengan menggunakan fungsi tersebut, kita tinggal memanggil sort array dan jumlah arraynya, langsung otomatis data array kita akan tersorting tanpa harus membuat algoritma yang panjang lebar. Ya, ini contoh codingnya. Kalau kita jalankan, dia sudah tersorting, hanya beberapa baris kode saja. Kalau memang sudah ada fungsi sort, kenapa kita belajar beberapa fungsi yang lain? Ada bubble sort atau selection sort, insertion sort. Nah, tujuan kita belajar fungsi sorting di sini adalah untuk mempelajari cara kerja sorting dan juga mempelajari metode berpikir bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang rumit ke dalam sebuah kode. Oke, langsung saja kita masuk ke algoritma yang pertama, yaitu algoritma bubble sort. Nah, bubble sort ini merupakan algoritma pengurutan yang sangat mudah dan bisa dibilang sangat naif. Ini merupakan logika natural ketika kita pertama kali berpikir untuk mengurutkan data, itu caranya seperti apa. Nah, lebih mudah kita lihat ilustrasi gambar di bawah. Jadi kalau kita mempunyai, misalkan ini ada data 51428, kemudian kita mau mengurutkan, maka yang akan kita lakukan adalah membandingkan nilai pada indeks saat ini dengan di depannya. Jika memangnya di depannya itu lebih kecil, maka kita akan melakukan swapping, atau kita melakukan penukaran data dari indeks saat ini ke indeks setelahnya. Ya, contohnya di sini 5 dan 1 kita ubah, kita balik jadi 1 dan 5 seperti bawah ini. Kemudian kita bandingkan lagi selanjutnya tadi di indeks ke 0, sekarang di indeks ke 1, kita bandingkan lagi dengan selanjutnya. Karena depannya lebih kecil lagi, maka kita swap lagi, kemudian kita lanjutkan lagi 5 dan 2 lebih kecil 2 di depannya, kemudian kita lakukan penukaran lagi, swapping lagi. Dan terakhir adalah 5 dan 8, karena 8 lebih besar daripada 5, maka kita tidak melakukan swap. Hasil dari penukaran-penukaran semua elemen tadi, kita mendapatkan hasilnya adalah 14258. Terlihat di sini masih belum terurut. Maka kita melakukan proses pengecekan dan penukaran data lagi tadi, atau swapping data tadi, sampai semua urutan arraynya menjadi terurut. Nah, kita melakukan yang kedua, aktivitas yang kedua, kita melakukan pengurutan lagi. 1 dan 4 tidak perlu dilakukan swap karena indeks yang kedua sudah lebih besar daripada indeks yang pertama. Kemudian 4 dan 2 kita lakukan swapping karena 4 lebih besar daripada 2, kemudian 4 dan 5 tidak perlu dilakukan swapping lagi, 5 dan 8 tidak perlu dilakukan swap. Ketemu 1, 2, 4, 5, 8. Ini sebenarnya sudah urut, tapi komputer atau algoritma yang kita lakukan itu belum tahu apakah ini sudah terurut atau tidak. Maka kita melakukan pengecekan yang ketiga. Tidak ada 1 dan 2 tidak ada yang di swap, 2 dan 4 tidak perlu di swap juga, 4 dan 5 tidak perlu di swap, dan 5 dan 8 juga tidak perlu di swap. Karena selama perjalanan pengecekan data dari awal hingga akhir tidak ada penukaran data atau tidak ada swapping, maka kita anggap ini sudah terurut, sehingga algoritma bubble sorting bisa dihentikan. Kalau teman-teman lebih suka dengan cara visual, bisa melihat di visualgo.net bagian sorting. Ini ada bubble sort, kemudian datanya seperti ini, kemudian kita lakukan sorting. Nah, di sini terlihat bagaimana cara kerja bubble sort secara di animasi yang dibuat. Selesai, ini kita ulangi lagi karena di depannya masih belum terurut. Ulangi lagi, depannya masih belum terurut lagi.
Ulangi lagi. Nah, masih ada satu yang belum terurut. Sudah terurut, ya ini sudah terurut semua, maka bubble sortnya akan berhenti. Oke, selanjutnya kita akan melihat implementasi codingnya, caranya gimana. Dari ilustrasi yang sudah dijelaskan tadi, bisa kita simpulkan untuk melakukan pengurutan dengan menggunakan bubble sort yang diperlukan pertama adalah sebuah perulangan untuk melakukan pengecekan dan swapping nilai, dan sebuah perulangan luar untuk mengulangi proses di dalam tersebut hingga semua data terurut. Jadi ada dua perulangan yang bersarang, perulangan yang di luar untuk mengecek apakah datanya sudah terurut atau belum, kemudian perulangan yang di dalam untuk melakukan pengecekan dan melakukan swapping nilai. Sebelum kita melanjutkan pengurutan, kita akan membuat dua fungsi dulu yang memudahkan kita nanti untuk proses pengurutan, yaitu di sini kita membuat fungsi swap untuk melakukan penukaran nilai dan print array untuk mencetak sebuah array, sehingga kita secara visual kita bisa melihat secara pasti berapa urutan datanya di array tersebut. Oke, kita jalankan dulu di library rutils.th ini. Kalau kita lihat di foldernya, kita lihat ya rutils.th ini yang sudah kita jalankan, overwriting sudah ditulis. Terus kemudian tadi ada sort fast cpp dan sort fast object, ini yang tadi kita buat di atas. Jadi ini ada rutils.th, kemudian kita membuat bubble.cpp. Ini adalah program di mana fungsi bubble sort dibuat kemudian dijalankan di sebuah fungsi main. Oke, sebagaimana dijelaskan tadi, jadi kita perlu dua perulangan. Pertama adalah perulangan luar. Di perulangan luar kita menggunakan kita menggunakan do while untuk mengecek apakah sudah terurut atau belum. Defaultnya kita menganggap dia urut, kecuali ketika terjadi swapping atau penukaran. Kalau terjadi penukaran, saat itu datanya mungkin tidak urut. Kemudian yang di dalam kita menggunakan for, mulai dari indeks ke 0 hingga indeks terakhir sesuai dengan jumlah datanya. Kemudian kita mengecek jika J atau yang depannya, yang indeks saat ini itu lebih besar daripada J plus 1 atau indeks setelahnya, maka kita melakukan swap dan mengeset bahwa data ini urutannya masih false, sehingga di kondisi while-nya nanti dia akan mengulangi melakukan perulangan lagi sampai urutnya itu benar-benar true. Oke, kemudian di sini di fungsi mainnya ada data array-nya sudah kita buat, ini random 64, 34, 25, 12, 22, 11 dan 90. Sebelum dilakukan pengurutan print array hasilnya seperti apa, setelah dilakukan pengurutan print array hasilnya seperti apa. Kita tadi sudah jalankan ya. Sekarang kita tinggal compile dan execute. Sebelum dijalankan, ini setelah diurutkan hasilnya seperti ini. Oke, kalau kita hanya melihat ini saja masih belum jelas ya proses yang dilakukan di dalam bubble sort itu sebenarnya seperti apa. Oleh karena itu di sini juga kita menyediakan tracking dan penjelasan coding. Jadi di sini ada coding yang sama, bubble sort sama seperti di atas. Di sini cuma nama filenya kita ganti, kita tambahkan namanya bubble track. Kalau yang di atas tadi bubble.cpp, di sini bubble track.cpp. Di sini sudah ada komentar yang cukup banyak tentang penggunaannya itu untuk apa saja. Ini misalkan untuk do yang di atas gunanya untuk perulangan luar, mengulang cek dan tukar nilai sebanyak jumlah data. Kemudian yang for yang di dalam ini perulangan untuk mengecek nilai satu persatu dan menukarnya jika indeks setelahnya lebih ada. Kemudian di sini saya menambahkan coding untuk tracking, check out iterasi keberapa, print array hasil iterasi saat ini itu hasilnya seperti apa. Oke, kita jalankan bubble tracknya. Mainnya juga masih sama seperti tadi, kita jalankan. Nah, hasil awal sebelum diurutkan dan setelah diurutkan di iterasi terakhir masih sama. Cuman di sini ada prosesnya dari iterasi ke 1 hingga ke iterasi ke 6, perubahan datanya seperti apa. Jadi sama seperti yang tadi dijelaskan, data sebelum diurutkan adalah 64, 34, 25, 12, 22, 11 dan 90. Karena 64 itu lebih besar dari 34, maka kita melakukan penukaran 34-nya jadi di depan ini ya, di iterasi pertamanya. Kemudian 64 dibandingkan dengan 25 lebih besar 64, 25 jadinya 25 yang kedua di sini. Kemudian 64 dibandingkan dengan 12 lebih besar 64, 12 di sini. Kemudian 64 dibandingkan dengan
22 lebih besar 64, kita tukar lagi 22 di sini, kemudian 64 dibandingkan 11 lebih besar 11 lebih besar 64. 11-nya ditaruh di sini, kemudian 64 dibandingkan 90 lebih besar 90, maka tidak berubah. 64 posisinya adalah di kedua terakhir. Begitu seterusnya sampai ketemu di iterasi kelima, itu kita masih melakukan penukaran ya, sehingga di iterasi 6 kita masih mengecek lagi karena sudah tidak ada penukaran sama sekali, tidak ada swapping sama sekali, maka ini sudah dianggap terurut. Jadi begitu untuk algoritma bubble sort. Kita lanjut ke algoritma selanjutnya, yaitu algoritma selection sort. Algoritma selection sort ini sebenarnya masih masuk dalam algoritma pengurutan yang sederhana. Meski demikian, langkahnya agak berbeda dengan algoritma bubble sort tadi. Perbedaannya di mana? Kita melihat ilustrasinya di gambar seperti ini. Jadi di selection sort yang kita lakukan adalah kita mengambil patokan indeks saat ini. Ya, pertama berarti indeks ke 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian kita mengecek nilai terkecil dari indeks yang ada di patokan saat ini, yaitu indeks ke 0 sampai indeks terakhir. Nilai yang terkecil apa? Dari data ini terlihat nilai yang terkecil adalah 13. Jadi kita mengecek dari 29 sampai 36, ketemu yang paling kecil adalah 13. Maka kita menukar nilai antara indeks ke 0, indeks saat ini, dengan indeksnya nilai 13. Kita lakukan penukaran. Sehingga di iterasi selanjutnya 13 ada di indeks pertama, ini yang paling kecil, kemudian 29 ini ada di indeks ketiga. Kemudian kita lanjut ke indeks kedua. Di indeks kedua ini kita membuat patokan di indeks kedua, kemudian kita mencari lagi yang paling kecil. Terlihat di sini yang paling kecil adalah 29 di indeks ketiga tadi ya, di indeks ketiga. Kemudian kita melakukan swapping. Begitu seterusnya kita mengambil patokan nilai paling kecil saat ini. Jika ternyata memang di indeks tersebut tidak ada yang lebih kecil dari nilai indeks tersebut, contohnya ini ya, 66 ini ketika kita di posisi di indeks kelima ini tidak ada yang lebih kecil daripada 66, maka kita tidak melakukan swap sama sekali. Itu kemudian sampai ke indeks terakhir, kita melakukan sorting di sini. Ya, ini ilustrasi gambarnya. Kalau ilustrasi animasinya kita bisa lihat di sini, selection sort. Kita lakukan sorting. Terlihat di sini dia akan mencari yang paling kecil yang mana. Oh, ini yang paling kecil di 11. Kita tukar. Kemudian 34 cari lagi yang paling kecil yang mana. Paling kecil adalah di 12, kita tukar. Dan seterusnya sampai semua data dicek dan dilakukan penukaran. Terakhir sudah terurut semuanya. Selanjutnya untuk implementasi codingnya, implementasi algoritmanya ke dalam coding. Tadi kita sudah ketahui bahwa kita perlu menyimpan data indeks dari nilai yang terkecil, sehingga kita memerlukan satu variabel tambahan untuk menyimpan data indeks minimum. Di sini nama variabelnya yang kita gunakan adalah min index ini ya. Kemudian untuk perulangannya masih sama. Semua algoritma pengurutan itu minimal mempunyai 2 perulangan bersarang. Di sini ada perulangan luar for untuk membuat patokan itu ya, patokan dari indeks ke 0 sampai indeks terakhir, indeks n-1 ini ya. Kemudian min idx-nya itu kita ngambil dari indeks saat ini. Asumsi awalnya minimum IDX-nya dari indeks saat ini. Kemudian kita mencari lagi apakah ada elemen yang value-nya itu lebih kecil daripada indeks saat ini. Kalau ada, maka kita menukar nilai indeksnya dengan indeks yang paling kecil tersebut. Selanjutnya kita melakukan swap, kita melakukan penukaran dari indeks saat ini dengan indeks dengan value terkecil. Kemudian ini mainnya masih sama seperti tadi, mainnya masih sama. Kita juga menggunakan rutils.h. Kita nggak perlu bikin ulang lagi, jalankan, hasilnya seperti ini. Hasilnya sebelum diurutkan dan setelah diurutkan sama ya, karena tujuannya pengurutan kan memang mengurutkan dari kecil ke besar. Jadi ya pasti hasilnya sama aja kalau inputnya sama. Oke, kalau di trackingnya, kita melakukan trackingnya sama seperti tadi. Kita juga ada trackingnya di sini, sudah ada penjelasannya per barisnya, bukan per baris ya, di bagian-bagian yang sepertinya perlu diberikan penjelasan, ini sudah ada penjelasannya semua. Kemudian ada juga bagian yang untuk tracking per iterasinya itu hasilnya seperti apa. Kita jalankan. Kalau kita jalankan, ini kita cek. Nah, seperti ini. Jadi dari sebelum diurutkan,
indeks pertama nilainya adalah 64, kita mencari indeks yang terkecil berapa? Value terkecil adalah 11 di indeks kesekian. Makanya kita melakukan penukaran yang ada di indeks pertama yang nilainya 64 ini dengan yang value-nya 11, ini kita lakukan penukaran. Kan hasilnya di iterasi pertama 11 dan 64 kita lakukan penukaran. Kemudian di indeks ke-1 ini 34 kita lakukan penukaran dengan yang terkecil yang kedua yaitu 12, dan seterusnya hingga yang terakhir iterasi ke-6. Bedanya dengan bubble sort, kalau tadi bubble sort setiap kali kalau ada nilai yang lebih kecil daripada nilai saat ini kita langsung melakukan swap. Tapi kalau di selection sort ini kita tidak langsung melakukan swapping, tapi kita mencari value yang paling kecil terlebih dahulu dan baru melakukan swap di akhir setelah perulangan dalam ini selesai berjalan. Dengan demikian, swapping yang dilakukan pada selection sort ini lebih minim, sehingga resource yang digunakan untuk swapping juga lebih kecil daripada bubble sort. Ya kalau nilai yang kita urutkan ini cuma integer sih nggak kerasa ya, tapi misalkan yang kita urutkan adalah sebuah datanya adalah data mahasiswa, di mana data mahasiswa itu terdiri dari 50 kolom. Kalau kita mau melakukan swapping data, berarti kan kita memindahkan 50 kolom tersebut. Nah, itu akan lebih menghabiskan waktu. Belum lagi kalau data yang kita urutkan adalah data dokumen ya, dokumen PDF misalkan. Dokumen PDF kemudian kita urutkan sesuai nama, atau mau kita urutkan sesuai tanggal dimodifikasi gitu kan, kita urutkan. Sedangkan satu PDF itu ukurannya 5 mega misalkan. Nah, 5 mega itu kita swipe satu persatu, itu akan memerlukan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan kalau kita menggunakan selection sort ini, karena swapnya hanya dilakukan satu kali setiap iterasi. Oke, jadi seperti itu untuk algoritma selection sort. Kita lanjut ke algoritma sorting selanjutnya, yaitu insertion sort. Di insertion sort ini mirip dengan langkah kalau kita mengurutkan tumpukan kartu poker ya, dimana ya kita lihat ilustrasinya saja di sini. Jadi misalkan ada data seperti ini, hampir sama seperti selection sort tadi, kita menggunakan patokan indeks saat ini, kemudian kita mengecek nilai setelahnya. Nilai setelahnya itu akan mengecek apakah nilai sebelumnya itu lebih besar atau lebih kecil. Kalau lebih besar, maka dia akan mengurutkan ke sebelumnya. Gitu ya. Ini kalau kita melihat di ilustrasi gambar ini mungkin masih susah, lebih mudah kalau kita lihat di ilustrasi animasi di sini ya, dengan menggunakan Visual Go di sini. Kita menggunakan data yang sama. Oke, ini proses sortingnya nanti sepertinya akan agak cepat, jadi nanti saya akan melakukan pause di langkah-langkahnya biar lebih mudah difahami ya. Kita lakukan sort. Nah, insertion sort kali ini kita langsung mulainya dari indeks ke-1, bukan dari indeks ke-0. Dari indeks ke-1 ini kita bandingkan dengan indeks sebelumnya. Apakah indeks sebelumnya itu lebih besar atau tidak? Karena ini indeks sebelumnya lebih besar daripada indeks ke-1, indeks saat ini, maka dia akan melakukan penukaran. Ya, dia akan melakukan penukaran. Kemudian di indeks selanjutnya, indeks kedua, kita mengecek dengan indeks sebelumnya lagi apakah lebih besar atau tidak. Karena dia lebih besar, ini kita melakukan penukaran lagi. Kemudian tadi ya terlihat bahwa 25 ini ternyata lebih kecil lagi dengan indeks 34, maka dilakukan penukaran lagi dengan 34. Nah, hal yang sama akan dijalankan terus seperti itu di indeks-indeks selanjutnya. Jadi kalau tadi di selection sort itu kita menggunakan patokannya adalah dari indeks terkecil sampai indeks terbesar, kemudian mencari nilai terkecil. Sedangkan kalau di sini kita patokannya adalah indeks selanjutnya itu ada tempat yang lebih kecil nggak, seperti kalau kita mengurutkan kartu poker itu ya. Jadi kita mengambil satu kartu, kemudian kita cari satu persatu tempat yang paling tepat itu di mana. Itu yang dilakukan di insertion sort. Jadi di implementasi algoritmanya sama, tetap kita menggunakan daur ulangan. Untuk perulangan luar digunakan untuk memproses data dari indeks pertama hingga indeks terakhir, sehingga perulangannya bersifat incremental dari kecil ke besar. Nah, sedangkan bedanya ini ya, perulangan dalam kita tidak melakukan proses incremental tapi bersifatnya decremental. Kita memproses dari data current index hingga indeks ke awal, sehingga perulangannya sifatnya decremental. Jadi dari current index, misalkan kita current indexnya di indeks kelima, kita akan decrement hingga indeks pertama. Kita ngecek posisi yang paling tepat itu ada di mana. Maksudnya, apakah ada nilai yang lebih besar atau tidak. Kalau lebih besar, maka kita lakukan swapping. Kalau tidak lebih besar, berarti kita cukup berhenti di situ dan kita tempatkan current
indeks tadi di tempat tersebut. Nah, selain itu kita juga memerlukan dua variabel temporer untuk menyimpan current value dan current index. Berikut yang implementasinya dalam C++ insertion sort itu seperti ini. Jadi di insertion sort kita melakukan dua perulangan. Perulangan yang pertama menggunakan for dari I1. Seperti tadi ditampilkan, kita mulainya adalah dari indeks ke 1, bukan mulai dari indeks ke 0. Sedikit berbeda dengan dua perulangan sebelumnya. Sampai indeks ke n. Kemudian key-nya kita simpan, kemudian kita melakukan while. Di while ini kita melakukan decrement. Kita mengecek sampai ketemu array yang nilainya lebih kecil daripada nilai saat ini, atau sampai di paling depan. Nah, yang di dalam ini kita lakukan swapping. Oke, kita coba jalankan insertion sort .jpp-nya. Di fungsi mainnya masih sama. Kita kompilasi dan eksekusi hasilnya sebelum diurutkan dan setelah diurutkan sama. Kemudian kalau kita lihat di tracking dan penjelasan codingnya, di sini sudah ada penjelasan codingnya yang agak banyak ini ya. Kemudian kalau kita lakukan tracking, ya hasilnya seperti ini. Jadi di 64 dan 34, ini 34 langsung dipindah ke 64. Ini menjadi iterasi pertama. Yang iterasi selanjutnya 64 dibanding 25 ini ya, ke 25 itu posisinya lebih kecil daripada 34, maka kita taruh 25 paling awal, 34-nya kegeser. Begitu seterusnya sampai terurut. Oke, jadi begitu insertion sort. Dengan dibahasnya insertion sort, berarti kita sudah membahas 3 algoritma pengurutan. Di sini ada algoritma lagi yaitu merge sort, tapi seperti saya sampaikan tadi, kita tidak akan membahas merge sort di video kali ini karena merge sort ini bahasannya cukup panjang, akan kita bahas tersendiri di video selanjutnya. Baik, jadi seperti itu 3 algoritma pengurutan yang sudah kita bahas. Semoga dapat dipahami. Jika masih ada yang masih belum jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.